datang di Dokter Ras Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menstruasi. Menstruasi yang normal pada setiap wanita biasanya berlangsung selama 28 hari. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa menstruasi yang terjadi bisa lebih pendek ataupun lebih lama siklusnya. Biasanya bisa mulai dari 24 hari hingga 35 hari. Namun, ternyata haid yang tidak teratur bisa saja menjadi suatu indikasi suatu penyakit yang serius. Kita lihat tayangan berikut. Tiap orang memiliki siklus haid yang berbeda. Umumnya seorang wanita memiliki siklus haid yang teratur, sehingga mereka bisa memprediksi kapan mereka akan datang bulan di bulan berikutnya. Namun tidak jarang pula dari mereka yang memiliki siklus haid yang tidak teratur dan berasumsi bahwa hal ini terjadi karena stres atau faktor lainnya. Ketidakaturan siklus haid bisa juga dijadikan sebagai gejala suatu penyakit, baik penyakit yang berhubungan dengan alat reproduksi ataupun tidak. Tapi apakah haid tidak teratur juga merupakan tanda kemandulan? Nah, apakah hal tersebut pertanda suatu kemandulan? Sekarang saya sudah bersama dengan Dokter Caroline. Silakan dokter, apa kabar? Hai. Belum, Cika, belum. Dan juga dengan artis cantik yang luar biasa dahsyat ini ya, Cika Jessica. Tepuk tangannya. Annyeonghaseyo. Ini sudah Dokter Caroline, Cika. Apa kabar, Cika? Alhamdulillah baik banget, luar biasa. Seperti yang dilihat aku makin cantik. Makin luar biasa ya pedenya. Oke, iya. Ini kita lagi membicarakan tentang siklus menstruasi. Kalau Cika sendiri ada masalah nggak dengan siklus menstruasinya? Baru-baru ini, cuman pas mau mens tuh sakit banget. Sakit ya? Tuh Tapi siklusnya normal nggak? sakitnya tuh di sini, di dalam. Kurang. Iya. Tapi sakit ya? Suka sakit. Lama waktunya? Paling 5 hari. Oh, 5 hari. 5 hari. Diulang nanti tanggalnya sama? Enggak, kadang berantakan. Nah, gimana Dokter Caroline? Sebenarnya kan namanya siklus itu kan bisa 28 hari, bisa lebih pendek juga, bisa lebih lama sampai 35 hari dan masih termasuk normal gitu ya? Ya, jadi sebelum kita membicarakan mengenai menstruasi yang tidak normal, sebaiknya kita tahu menstruasi yang normal itu seperti apa. Ya, jadi menstruasi yang normal itu adalah siklus ya, seorang perempuan memiliki siklus. Yang normal di range ya, di kisaran 24 sampai 35 hari ya. Yang 24 hari sekali atau sampai dengan 35 hari sekali. Kemudian lamanya minimal paling yang terpendek adalah 2 hari dan terpanjang adalah 8 hari. Oke, jadi 2 hari pun masih termasuk normal? Masih termasuk normal, tapi itu yang jarang ya, amat sangat jarang, tapi kita masih masukkan dalam range yang normal, 2 sampai 8 hari. Nah, kemudian banyaknya itu bervariasi dari 30 sampai 80 cc itu yang kita anggap normal ya. Nah, di luar itu seandainya ada ibu-ibu ya bukan ibu-ibu aja sih, nona-nona juga ya, yang mempunyai menstruasi di luar dari itu harus waspada. Waspada. Ya. Oke, sebelum kita tanya nih, waspada terhadap apa aja, gimana cara ngitungnya mungkin kita bisa ajarkan nih ya ke para penonton dan juga pemirsa di rumah. Dokter mungkin bisa contohkan Dokter Caroline. Ya. Seorang perempuan kalau ingin tahu siklusnya, dia harus menandai di kalender setiap hari pertama dia keluar darah merah. Itu dia tandain. Ya. Tuh, ingat ya penonton di studio ya, ini harus ditandakan. Jadi pertama kali hari pertamanya itu kapan? Hari pertamanya ditandain. Ya, misal seperti ini ya. Misal tanggal 1 Oktober, kasih tanda. Nah, berikutnya misalnya tanggal 29 Oktober. Biasa saya kalau dikasih tanda tanggal jadian sama putus doang. Itu penuh dong ini, jadian di sini putus di sini, jadian di sini putus di sini. Enggak, lama kan Mas. Oh, lama ya? Biasanya yang kita buletin kan ngedate gitu ya. Dinner Atau gitu, gajian gitu ya. Oh, ini juga penting Ini juga ternyata penting. ya. Oh ya penting tuh. Ini penting juga. Nah, terus? Kalau seandainya mau dikasih tanda berapa hari menstruasinya juga boleh, tapi dikasih tanda yang berbeda. Misal, ini dikasih tanda titik gitu, ya. 5 hari misalnya, ya. Jadi menstruasinya selama 5 hari. Dan awalnya itu bisa dihitung. Pertama misal tanggal 1, berikutnya tanggal 29. Kemudian setelah dari tanggal 29 Oktober, di bulan Novembernya, perempuan ini menstruasi di tanggal 26. Ya. Misalnya ya. Misal, ini hanya sekedar ilustrasi ya. Nah, kemudian setelah 26 November, di bulan Desember, perempuan ini menstruasi di tanggal 24. Ya. Oke, ini kita lihat tanggalnya ini sudah tidak beraturan ya Iya, tadi nggak ya. beraturan, berantakan. Berantakan kata Cika tadi ya. Kalau dilihat dari tanggalnya, ya, memang kesannya nggak beraturan, ya. 1, kemudian 29, kemudian 26, kemudian 24. Ini tidak beraturan memang. Tetapi kalau dihitung harinya,
dari tanggal 1 ke 29 kurang lebih 28 hari ya. Kemudian dari tanggal 29 ke tanggal 26 ini juga 28 hari ya. Dari tanggal 26 ke tanggal 24 Desember ini juga 28 hari. Sebenarnya perempuan ini siklusnya amat sangat normal, ya. berarti. Jadi kalau seandainya dihitung dari 1 ke 29 28 hari, dari 29 Oktober ke 26 November 28 hari. Iya. Dari 26 November ke 24 November itu 28 hari. Jadi kita jumlah ya. 28 tambah 28 tambah 28. Karena ini 3 bulan jadi 28 tambah 28 tambah 28 kemudian dibagi 3. Nah, ternyata dia 28 hari berarti Jadi, perempuan ini normal. memang siklusnya sangat teratur bahkan ya. Jadi itu berarti perempuan ini mempunyai siklus mens 28 hari di mana yang normal 24 sampai 35. Jadi masih berarti dia termasuk masih normal. normal ya. Jadi jangan khawatir oh saya tanggal 1 berarti saya harus tanggal 1 terus. Itu itu agak-agak dia. rancu, agak salah dikit. Nah, itu dia. Oh, jadi begitu. Jadi begitu. Jadi lain kali bawa kalender. Harus segede gini ya. Buset, kalender wartegnya sekalian. Oh, Itu iya. dia. Jadi yang paling penting Ternyata adalah normal. dihitung. Normal. Dihitung dipastikan jangan kita asal-asalan sendiri kita bilang berantakan tadi seperti kata Cika, tapi ternyata normal. Lalu, bagaimana dengan yang tidak normal nih, Dok? Oke, nah berarti kalau yang di luar dari 24 dan 35 tentu itu abnormal. Jadi misalnya dia siklus mensnya misalnya setiap 20 hari sekali dia mens. Ya, itu abnormal, itu terlalu cepat. Atau yang panjang-panjang, dia menstruasi setiap 40 hari sekali atau ada yang 45 atau bahkan 2 bulan sekali. Jadi 60 hari sekali baru dia menstruasi. Nah, itu baru abnormal. Jadi di luar dari range itu 24 sampai 35 itu abnormal, sebaiknya segera ke dokter kandungan untuk diperiksakan. Oke, untuk itu hal sendiri yang tadi menyebabkan haid menjadi lebih panjang atau lebih pendek, yang menyebabkan tuh bisa macam-macam nih, Dok. Mungkin Ya. dokter kalian bisa jelaskan apa aja nih, Dok. Oke, jadi gangguan siklus haid karena haid itu berkaitan dengan hormon, tentunya ada ketidakseimbangan dari Hormon, ya. hormon karena makanan ya, kemudian stres, Stres tuh. kadang ya perempuan suka mengeluarkan suatu hormon ya, saking misalnya ya, saya dekat sekali dengan Cika, tidur satu kamar ya. Oh. Satu kos-kosan misalnya gitu. Jangan kos-kosan dong, apartemen. Oh ya, gitu. apartemen ya, Kalau kos-kosan tuh kesannya tuh kondominium. kayak Kayak kita gimana berdua tuh kayak gitu ya. cabe-cabean Iya, gitu loh, gitu ya. Dok. Ha, Kalau iya, apartemen ini. kita kondominium deh ya. Aduh. Saya tinggal bareng di apartemen. Terus Nah, kamu mengeluarkan suatu hormon yang saya bisa tangkap melalui hidung saya. Nah, saya bisa ikutin tuh kamu punya siklus mens. Jadi siklus mens kamu sama siklus mens saya tuh bisa sama gitu, Oke. samaan. Selain itu apa lagi, Dok, mempengaruhi ini, Dok? Olahraga. Olahraga juga. Ya. Seperti apa Jadi misal? kalau perempuan ingin menstruasinya teratur, berolahragalah. Oh, oke. Oke. Itu tipsnya. Ayo, rajin olahraga nggak nih penonton di studio? Rajin. Rajin, Semua dokter. di depan kita. iya, rajin di rumahnya kan ada timbaan. Jadi olahraga nimba. Iya. Termasuk loh itu. Iya kan olahraga juga kan Iya. dokter itu main. Boleh olahraga untuk Cika khusus. Tapi Iya. memang kalau kemandulan itu kan ada kaitannya juga dengan menstruasi pastinya. Nah, indikasi-indikasi apa saja yang menunjukkan bahwa seorang itu mengalami kemandulan? Oke, jadi kalau seorang perempuan siklus haidnya tidak teratur, memang dia cenderung kesuburannya terganggu. Karena kesuburannya terganggu, memang ya mungkin istilah awam ya itu mandul, itu cuma maksudnya janganlah kita bilang mandul, mandul kamu gitu ya, itu kayaknya terlalu memvonis ya. Jadi istilahnya memang subur. cenderung dia akan mengganggu kesuburan. Kenapa? Karena kalau siklus haid seorang perempuan itu tidak teratur, tentu dia punya kapan masa suburnya pun terganggu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika mau dibuahi atau ketika dia ovulasi ya, Saatnya saat seharusnya perempuan ini ovulasi. Ovulasi itu saatnya sel telur keluar dari cangkangnya masuk ke saluran. Itu yang namanya ovulasi, ya. Jadi harusnya dia ovulasi karena dia siklus mensnya tidak teratur, dia tidak mengalami menstruasi, tidak mengalami ovulasi. Jadi sulit. Sehingga dibuahi. kesuburannya terganggu. Gitu. Gitu. Kemudian tipsnya nih, Dok, biar tetap subur itu bagaimana? Selain olahraga tadi tentunya. Selain olahraga